Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sawia Pohan dengan NIM 1801113109. Kali ini saya akan menyampaikan uraian mengenai dampak COVID-19 terhadap sosial ekonomi masyarakat. Sejak kasus COVID-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah-tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika COVID-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Akibatnya kasus corona ini, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing, mengeluarkan himbauan untuk work from home bagi pegawai, memberlakukan pembatasan wilayah, membangun RS khusus untuk penanganan COVID-19, dan lain sebagainya. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini, serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat sendiri. Masalah sosial sendiri merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhnya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat COVID-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Beberapa masalah sosial ekonomi yang terjadi akibat COVID-19 diantaranya: pertama, kelangkaan barang. Sejak jumlah korban COVID-19 terus meningkat di Indonesia, beberapa barang menjadi langka di pasaran. Bukan hanya langka, namun barang tersebut dijual berkali-kali lipat dari harga semula sebelum adanya kasus corona. Beberapa barang yang menjadi langka seperti masker, hand sanitizer, cairan pembunuh kuman, dan APD. Barang-barang tersebut kini dijual dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan harga semula. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi di mana ketika pemerintah meningkat namun barang semakin menipis, maka harga akan semakin meningkat. Bahkan masyarakat dengan kondisi menengah ke atas dan kecenderungan memborong barang-barang tersebut sehingga ada penumpukan barang, namun bagi masyarakat menengah justru tidak bisa mendapatkannya. Bukan hanya menjadi alat-alat pelindung diri, masyarakat juga berbondong-bondong membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan jumlah banyak. Seiring dengan adanya isu lockdown, penimbunan barang akibat terjadinya sesuatu darurat ini disebut dengan panik buying. Direktur Indef Eni Sri Hartanti mengatakan bahwa perilaku panik buying disebabkan oleh faktor psikologis terjadi akibat informasi tidak sempurna atau menyeluruh yang diterima oleh masyarakat. Kurangnya informasi tersebut menyebabkan masyarakat panik sehingga merespon dengan belanja secara masif dalam upaya penyelamatan diri. Kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat yaitu khawatir harga naik jika tidak segera belanja dan khawatir barang akan segera habis. Yang kedua, disorganisasi dan disfungsi sosial. Jika mengamati berita yang beredar di masyarakat, ada fakta sosial menarik yang terjadi. Fakta menarik tersebut yaitu adanya prasangka dan diskriminasi terhadap korban COVID-19. Prasangka dan diskriminasi ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu akibat penyebaran virus. Hal ini terlihat jelas dari sikap masyarakat yang menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, menghindari salaman, menghindari perkumpulan, dan lain sebagainya. Sikap ini berawal dari adanya prasangka sehingga kemudian memunculkan sikap diskriminatif. Prasangka diskriminasi ini merupakan perwujudan dan disorganisasi sosial. Kasus COVID-19 ini bukan hanya menyebabkan disorganisasi sosial, namun juga menyebabkan disfungsi sosial. Disfungsi sosial terjadi ketika seseorang tidak mampu menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan status sosial akibat
rasa takut COVID-19. Contoh nyata disfungsi sosial dapat terlihat pada sikap masyarakat yang mulai membatasi jarak. Salah satu contohnya yaitu masyarakat di daerah Sawangan, Kota Depok, menolak penggunaan pemakanan umum di daerahnya untuk kuburan COVID-19, dikutip dari Tempo tanggal 30 Maret 2020. Masyarakat sangat khawatir jika mayat dikuburkan tetap dapat menyebarkan virus corona di daerahnya, padahal jenazah yang sudah diproses dengan baik di rumah sakit dengan menggunakan berbagai pelindung seperti disinfektan dan peti khusus tidak akan menyebabkan penyebaran virus corona. Disfungsi sosial ini membuat individu justru mengalami gangguan pada kesehatannya. Dalam perspektif sosiologi kesehatan, seseorang disebut sehat jika kondisi fisik, mental, spiritual, maupun sosial dapat membuat individu tersebut menjalankan fungsi sosialnya. Namun, jika kondisi ini terganggu, maka seseorang tersebut dinyatakan sakit. Dalam kasus COVID-19, sakit yang dimaksud adalah sakit secara sosial. Menurut Talcott Parsons dalam bukunya The Social System, sakit bukan hanya kondisi biologis saja tetapi juga peran sosial yang tidak berfungsi dengan baik. Parsons melihat sakit sebagai bentuk perilaku menyimpang dalam masyarakat karena orang yang sakit tidak dapat memenuhi peran sosialnya secara normal. Disorganisasi dan disfungsi sosial inilah yang merupakan wujud nyata dari sakit secara sosial. Yang ketiga, tindakan kriminal. Masalah COVID-19 juga dikhawatirkan berdampak pada peningkatan tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dilakukan bisa beragam, seperti pencurian alat pelindung diri, pembuatan hand sanitizer atau disinfektan palsu yang justru membahayakan kesehatan, penipuan harga bahan pokok, dan lain sebagainya. Tindakan kriminal yang lebih besar lainnya seperti perampokan, pembunuhan, mungkin saja terjadi jika situasi semakin tidak terkendali. Yang keempat, melemahnya sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi pendapatan daerah maupun peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Sektor pariwisata ini terkait dengan hotel, restoran, tempat wisata, dan lain sebagainya. Namun, sejak kasus COVID-19 meningkat, berbagai tempat wisata harus ditutup dalam waktu yang belum ditentukan demi mencegah penyebaran corona. Dengan ditutupnya berbagai tempat wisata, otomatis akan mempengaruhi pada pendapatan daerah dan khususnya pendapatan masyarakat. Bagi daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai penyumbang pendapat daerah terbesar, maka harus waspada dengan penurunan pendapatan daerah akibat ditutupnya tempat wisata. Selain itu, penutupan tempat wisata juga berpengaruh pada pekerja yang mengandalkan pemasukan dari sektor pariwisata, terutama pekerja sektor informal yang penghasilannya tidak tetap. Yang kelima, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisik dalam kelompok tersebut. Kasus corona di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat sejak pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti work from home, pembatasan wilayah, dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata. Banyak perusahaan atau perkantoran yang meliburkan pegawainya. Para pengusaha UMKM yang bahkan ada yang memutihkan karyawan atau PHK sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian, kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerja lain yang mengantungkan hidup dari pendapatan harian termasuk pusat-pusat perbelanjaan.
Akibatnya, mereka memilih pulang kampung ke daerah masing-masing karena tidak sanggup menanggung beban kehidupan tanpa adanya kepastian pemasukan. Apabila penanganan pandemi berlangsung lama, periode pembatasan dan penurunan mobilitas orang semakin panjang. Akibatnya, golongan rentan miskin dan hampir miskin yang bekerja di sektor informal dan mengandalkan upah harian akan sangat mudah kehilangan mata pencarian dan jatuh ke bawah garis kemiskinan. Dengan berbagai masalah sosial ekonomi tersebut, pemerintah Indonesia berupaya untuk memulihkan kondisi, salah satunya dengan memberikan insentif sebagai stimulus bagi masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah tengah menyiapkan stimulus ekonomi jilid 3 yang akan difokuskan untuk sektor kesehatan dan menjangkau jaring sosial. Aliran bantuan ini akan disalurkan melalui program-program pemerintah seperti program Keluarga Harapan, kredit usaha rakyat, kredit ultramikro, kartu sembako hingga program bantuan pangan non-tunai. Namun, pemerintah juga bukan hanya perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam hal ekonomi saja, tetapi pemerintah juga harus memperhatikan sisi sosial dan psikologis masyarakat. Hal ini karena kesejahteraan sosial bukan hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan ekonomi saja, namun juga kebutuhan sosial dan psikologis berupa ketenangan dan keamanan bagi masyarakat. Salah satunya dengan terus membatasi informasi yang tidak benar atau hoax yang dapat meresahkan masyarakat. Memberikan informasi dapat memberikan semangat dan energi positif bagi masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia baik terdampak corona maupun tidak tetap terjamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Sawia Pohan pamit undur diri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.